Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel ya. Balik lagi di Project 30 Hari Jadi YouTuber atau Content Creator. Oke, di hari ke-25 ini ya, gue akan bahas ya soal eksperimen ya dan juga adaptasi konten gitu ya. Mungkin teman-teman ngerasa stuck gitu ya, videonya masih view-nya dikit ya, dan ini yang sering biasanya dialamin oleh YouTuber pemula, dan gue juga ngalamin kayak gitu. Beberapa kali gue coba kayak transisi eksperimen ya, mencoba upload video short ya dan juga video panjang ya, dan hasilnya masih stuck gitu ya, atau segitu-segitu aja gitu. Dan ya itu nggak apa-apa, biasanya kalau mungkin teman-teman khususnya yang channelnya gado-gado ya, biasanya hal itu akan terjadi kayak gitu. Makanya penentuan tema itu sangat penting ya. Kayak gue sendiri ya, ini udah sebagai experience lah, bahwa channel gado-gado itu agak sulit untuk grow up gitu ya. Jadi ada beberapa yang komen kayak, ah bang, view lu aja masih dikit kayak gitu ya. Dan memang karena gue terlalu banyak kayak nyoba ya tutorial editing buat website, terus cari cuan di dunia internet ya, bermain Adsera, Sevlinku, dan masih banyak yang lainnya kayak gitu. Terus produk digital ya, memang ada beberapa video yang rame kayak gitu, karena memang gue suka kayak, wah ini ada sesuatu hal yang menarik dibahas nih, jadi gue kayak pengen ikutan gitu. Dan beberapa memang ada yang cukup naik gitu ya, hingga puluhan ribu view gitu ya. Nah, misalnya kayak pembahasan seputar Adsera ya, mencari cuan di dunia internet ya, itu gue kayak lagi ngeliat tuh ya, ada beberapa yang lagi rame gitu. Nah, gue ikutin tuh ya, lagi ramenya soal mencari cuan di dunia internet. Terus juga produk digital itu beberapa kali videonya ada yang naik, dan juga website ya, itu ada beberapa yang naik kayak gitu. Karena itu gue berdasarkan yang udah gue pernah jelasin ya, bahwa kayak analitik trennya gitu ya, itu lagi rame gitu, sehingga gue ingin ngebahas kayak gitu. Apalagi produk digital ya, mungkin teman-teman kalau tahu nih ya seputar LinkedIn ya, nah itu lagi rame-ramenya gitu ya, mencari cuan dari produk digital gitu. Dan juga ini ya, salah satu investasi ya jangka panjang ya, bermain YouTube gitu ya, terus gue ngajarin gitu ya. Nah teman-teman kan ini udah banyak banget ya para pekerja yang mungkin di PHK ya, jadi gue ini mengambil kesempatan ya, sekalian mengajarkan juga ya, kali aja ada ilmu yang bisa gue bagikan kayak gini ya, dimana kayak mungkin ada yang ngerasa terbantu gitu ya dengan adanya program 30 hari ya, project ini ya, jadi YouTuber gitu. Dan ya kayak gitu ya, kalau mungkin lo bingung gitu ya, nggak ada temen ya, pengen konten ya, ini gue bikin projectnya kayak gitu ya, jadi sama-sama gitu bareng kayak gitu. Oke, jadi gue akan bahas putar eksperimen ya, ini gue kasih tipsnya ya, dimana teman-teman memang harus lihat-lihat apa ya, tren gitu ya, dan ini cukup penting gitu ya teman-teman, biar nggak kehabisan ide juga gitu ya untuk membuat sebuah konten gitu ya, dan kita biar bisa adaptasi, lebih grow up ya, biar nggak kerasa kayak kontennya gitu-gitu aja gitu ya, atau pembahasannya yang kayak gitu aja kan biasanya monoton, mungkin lu ngerasa boring kayak gitu, sehingga lo perlu coba adaptasi ya dengan eksperimen ya, lihat viral kayak gitu ya, lihat konten-konten yang lagi rame gitu ya. Oke, jadi tips eksperimennya adalah teman-teman bisa pantau ya trending atau FYP ya, seperti sekarang nih lagi ngebahas putar keuangan yaitu kripto ya. Nah itu kalau teman-teman pengen coba trading ya, trading kripto ya, atau kayak saham ya, itu mungkin teman-teman kalau yang pengen ngebahas putar keuangan ya, itu masih cocok gitu ya, dan bisa dicoba kayak gitu ya, manfaatkan ya momen-momen itu ya. Dan kalau lo mungkin jadi re-upload ya, itu juga biasanya ada tuh kayak potongan-potongan ya dari influencer yang suka ngebahas kripto ya, atau lo mungkin bisa reaction ya orang yang ngebahas putar kripto ya kayak gitu. Itu lagi rame kayak gitu ya sekarang ya, di tahun 2025 di bulan Mei ya. Ini coba teman-teman pelajari gitu ya. Nah gue sendiri karena ya pembahasannya bukan seputar uang ya, kayak tutorial ya, dan gue juga belum paham betul ya soal kripto gitu ya, jadi intinya kayak gitu, dan gue nggak bahas kayak gitu ya. Dan sebenarnya banyak ya, tergantung kayak niche-nya ya, misalnya lagi kuliner nih, lagi rame apa, makanan apa yang lagi banyak kayak gitu ya, atau tutorial ya. Oh iya, tutorial AI ya, kayak buat VO3 gitu ya, gimana cara daftarnya gitu, itu lagi rame banget gitu. Nah itu salah satu tren gitu ya, itu sebenarnya gue bisa aja ngambil kesempatan itu tuh ya, cuman karena spek kentang ya, biasanya tuh AI itu generate-nya itu memang harus spek yang bagus gitu ya, biar cepet gitu ya, biar lebih optimal. Gue juga belum paham seputar prompt ya, gue mengikuti AI cuman nggak yang cepet banget gitu ya, kadang biasanya nunggu beberapa kayak
baru gue pelajari dulu gitu ya sampai gue paham bener gitu, karena biasanya kalau yang baru rilis itu kan masih di luar negeri gitu, belum di Indonesia gitu, masih kayak pakai VPN ya, itu agak sedikit ribet kayak gitu ya, jadi sehingga gue belum nyoba ya. Intinya itu trending ya, kayak AI ya, kripto ya, dan masih banyak lainnya ya, seputar apapun bidangnya itu pasti ada yang trending kayak gitu. Oke, jadi seperti itu, pantau trending konten kayak gitu yang bisa teman-teman coba experience gitu ya. Eksperimen, sorry, bukan experience. Kalau experience kan pengalaman ya. Oke, lanjut ya, itu kita coba format baru ya. Kalau teman-teman mungkin sepi di main panjang video gitu ya, video panjang ya atau long video ya, itu coba main short kayak gitu. Atau sebaliknya, kalau main short itu stuck ya, coba main video panjang kayak gitu. Intinya ya kayak gitulah, saling berkaitan lah. Biasanya kan sekarang udah ada fitur kayak kaitkan gitu, video panjang kita bisa potong-potong ya jadi short untuk promosi kayak gitu, nanti ada kita kaitkan kayak gitu, itu bisa meningkatkan view mungkin ya kayak gitu. Intinya coba aja eksperimen kayak gitu ya, jadi coba format baru. Oke, dan coba ikutin ya challenge yang lagi viral ya, challenge mungkin yang masih nyambung sama niche lo ya, kayak tadi gue bilang ya, lo mungkin ngebahas putar keuangan ya, itu bisa bahas kripto, terus bahas putar teknologi ya, bisa bahas AI kayak gitu aja ya, simpelnya ikuti perkembangan yang lagi viral kayak gitu, atau trending FYP sama aja gitu ya. Terus yang terakhir ya, nah jadi gue pernah ngasih lihat ya fitur YouTube di studio itu, kita ada fitur yang namanya trend ya, jadi teman-teman bisa cek ya video mana yang lagi rame kayak gitu. Teman-teman bisa coba kayak eksperimen dari situ ya, video mana yang lagi booming ya, atau ditonton oleh para viewers teman-teman kayak gitu. Misalkan yang berkaitan ya seputar mencari cuan di dunia internet ya, atau editing ya, atau kripto ya, itu coba ikuti gitu ya. Yang penting masih satu tema lah kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya, dengan adanya fitur trend ya, atau viral atau trending ya, itu sama aja, atau FYP ya, itu sebenarnya kita bisa eksperimen dari situ gitu ya. Kita bisa melihat ya mana yang disukai oleh pengikut kita ya, berdasarkan analitik di studio YouTube itu ada ya. Jadi teman-teman bisa coba pelajari lebih dalam aja ya seputar analitik kayak gitu. Kalau gue sendiri sih rekomendasiin Google Trend ya, dan juga pencarian ya beranda gitu yang lagi trending, dan juga teman-teman bisa cek YouTube Studio ya, dan bisa teman-teman coba buat sesuatu yang unik ya. Dan jika sudah semua dilakukan, coba evaluasi lagi. Pokoknya memang belajar YouTube itu nggak bisa diprediksi gitu. Kadang tiba-tiba ada video kita yang rame ya, dan itu kita benar-benar nggak tahu. Kadang kita bikin video ngasal, tiba-tiba rame. Terus kadang kita bikin video yang serius, malah view-nya sepi kayak gitu. Ya intinya lebih sering-sering aja sih buat konten gitu ya. Biar kita ada potensi gitu, yang mana oh bisa ada yang naik ya, dan ada yang enggak kayak gitu. Kalau kita nggak buat konten ya pastinya nggak ada yang naik gitu ya. Kita bikin banyak opsi ya dengan upload konten itu untuk melihat sebuah potensi gitu ya, ada kesempatan mana yang view-nya bakal meledak kayak gitu aja sih. Kita bikin sebuah jalur gitu, kita sebuah kesempatan untuk video kita mana yang akan diangkat oleh YouTube. Intinya YouTube itu melihat ya bahwa kalau kita channelnya konsisten, itu akan dinaikkan, katanya sih gitu ya, oleh para konten kreator. Intinya kalau masih awal-awal ya, coba aja dipelajari seputar editing ya, riset ya, dan juga teman-teman lebih konsisten. Ya itu aja sih ya, untuk bekal jadi seorang konten kreator atau YouTuber. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe tentunya. Sorry kalau ada salah kata dan penjelasannya kurang jelas, ngalor ngidul ya. Pokoknya pantau terus saja ya. Ini kita sudah sedikit lagi selesai ya. Sekitar 5 hari lagi bakal selesai project ini. Kita akan evaluasi lagi ya. Seperti yang gue bilang di tengah-tengah pada episode ya, atau hari-hari yang mana seputar analitik ya, seputar perkembangan ya, itu nanti gua akan cek lagi gitu ya hasilnya dari project ini. Oke, thank you. Dah.